Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya, walau belajarnya dari rumah. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat bergabung di SMK Garuda Nusantara. Bagi kalian yang masuk di jurusan TKA dan TKJ, salah satu pelajaran C1 yang akan kalian pelajari yaitu mata pelajaran kimia yang akan diajar oleh Ibu Eka Megarani. Panggil saja dengan Bu Eka. Salam kenal ya untuk semuanya. Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu hakikat ilmu kimia dan peran kimia dalam kehidupan. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai, peserta didik mampu memahami ilmu kimia dan peranannya. Yang kedua, memahami karakteristik ilmu kimia. Pernah tidak kalian ketemu sama orang yang bilang jika kimia itu beracun, berbahaya, mematikan, pokoknya anti banget lah sama yang namanya kimia. Maunya yang herbal aja, nyari produk juga yang ada tulisan tanpa bahan kimia. Nah, orang yang bilang begitu berarti belum kenal benar dengan yang namanya kimia. Padahal, nggak semua bahan kimia itu berbahaya loh. Bahkan ada bahan kimia yang justru bisa bikin kita tetap hidup sampai sekarang. Contohnya nih ya, udara atau oksigen yang kita hirup, dan air atau H2O yang kita minum. Ada istilah, tak kenal maka tak sayang. Makanya, yuk kita kenalan lebih lanjut dengan kimia. Apakah ilmu kimia itu? Kimia adalah salah satu cabang ilmu IPA yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Perkembangan ilmu kimia dimulai sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Peradaban Mesir sudah mulai mempraktikkan reaksi kimia. Dilanjut sekitar abad keempat sebelum Masehi, para filsuf Yunani mencoba memahami hakikat materi. Istilah kimia sendiri muncul pertama kali sekitar tahun 700 sampai 778 Masehi. Pencetusnya yaitu Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan, seorang alkemis Arab Persian yang dianggap oleh banyak ahli sebagai the father of Arab chemistry. Jabir telah mengembangkan awal dari metode percobaan kimia, dan bersama dengan para ilmuwan kimia Arab lainnya, berhasil menemukan senyawa alkohol, arsenik, asam iodin, asam sulfat, dan asam nitrat. Seiring berjalannya waktu, banyak ditemukan penemuan-penemuan baru dalam bidang kimia. Salah satunya terjadi di tahun 1803. John Dalton, seorang guru sekolah dari Inggris, mengajukan teori atom untuk pertama kalinya, yang bunyinya atom adalah penyusun terkecil materi. Jadi maksudnya semua yang ada di sekitar kita akan mengandung atom-atom di dalamnya. Kelanjutan perkembangan dari teori Dalton, pada tahun 1800-an ada sekitar 30 unsur kimia yang sudah dikenal. Unsur itu merupakan partikel yang isinya hanya satu jenis atom. Nah, karena muncul teori atom tadilah, ilmu kimia makin berkembang. Banyak unsur kimia baru yang ditemukan, jumlahnya pun meningkat. Dari yang hanya 30 unsur, menjadi 80 unsur di tahun 1900-an. Dan sampai sekarang, ada 100 unsur lebih yang sudah dikenal, yang disusun rapi dalam tabel
sistem periodik unsur. Di dalam tabel periodik terdapat lambang unsur seperti H yang memiliki nama unsur hidrogen. Kemudian ada lambang unsur Li yang nama unsurnya litium. Kemudian ada lambang unsur Na yang nama unsurnya natrium. Ada lambang unsur K yang nama unsurnya kalium. Begitu juga selanjutnya yang lainnya. Tugas kalian untuk hari ini, coba kalian tulis di buku tulis kimia semua nama unsur yang ada di dalam tabel. Mulai dari lambang H yang paling atas sampai lambang unsur Lw yang paling bawah, itu nama unsurnya apa-apa saja. Setelah kalian mengetahui sejarah perkembangan ilmu kimia, sekarang Ibu akan membahas mengenai manfaat belajar ilmu kimia. Antara lain, pertama, pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Yang kedua, mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena memang banyak peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peran kimia dalam bidang pertanian. Mungkin kalian bingung, apa hubungan antara ilmu kimia dan pertanian? Lalu, apa manfaat ilmu kimia bagi bidang pertanian? Seperti yang sudah kalian tahu, untuk mengembalikan kesuburan tanah perlu dilakukan penambahan pupuk. Sedangkan hama dapat diatasi dengan penambahan pestisida. Manfaat dan bahaya penggunaan pupuk dan pestisida harus dipahami, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Hal yang harus diingat nih ya, pupuk dan pestisida adalah produk dari ilmu kimia loh. Yang kedua, bidang kedokteran. Manfaat ilmu kimia yang paling terlihat jelas pada kehidupan manusia adalah dalam bidang kedokteran. Untuk membantu penyembuhan pasien yang mengidap suatu penyakit, digunakan obat-obatan yang dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia yang dilakukan dalam cabang ilmu kimia farmasi. Yang ketiga, bidang geologi. Bidang ini berkaitan dengan penelitian batu-batuan mineral, pertambangan gas dan minyak bumi. Proses penentuan unsur-unsur yang menyusun mineral dan tahap pendahuluan untuk eksplorasi menggunakan dasar-dasar ilmu kimia. Manfaat ilmu kimia dalam bidang ini untuk membantu memahami serta mengerti temuan para peneliti tentang bebatuan atau benda-benda alam. Yang selanjutnya dalam bidang industri. Bahan-bahan yang digunakan dalam bidang ini contohnya plastik, semen, kayu, cat, paku, besi, paralon, pipa PVC, lem, dan banyak sebagainya. Semua bahan tersebut dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Yang selanjutnya dalam bidang arkeologi. Ilmu arkeologi identik dengan penelitian fosil-fosil. Contohnya, para arkeolog memanfaatkan teknologi kimia bernama radiosotop karbon 14 atau C14 untuk mencari tahu berapa usia fosil yang sudah ditemukan. Manfaat ilmu kimia di bidang kecantikan. Contohnya dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada kosmetik, sabun, sampo, pembersih wajah, parfum, dan lainnya. Melihat begitu banyaknya kaitan antara ilmu kimia dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sangatlah jelas bahwa manfaat ilmu kimia memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Kehadirannya menyeimbangkan kehidupan manusia untuk selaras dengan peningkatan kualitas hidup di muka bumi. Untuk materi hakikat ilmu kimia, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan jangan lupa,
dikerjakan tugasnya ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.